kembali lagi dengan saya Intan Tardiatul Wardah di acara Kabar Tuntas yang tayang setiap hari Rabu tentunya ya. Apa kabar semuanya? Di sini hari ini saya sudah ditemani oleh tamu yang luar biasa dari jauh-jauh dari Penajam Pasir Utara. Jauh-jauh hadir ke Samarinda, luar biasa sekali. Pak Herman, apa kabar Pak Herman ini? Alhamdulillah baik, Mbak Intan. Kabar Ya, baik ya, baik, alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Sibuknya karena saya bekerja di instansi pemerintahan, khususnya di Dinas Badan Pendapatan Daerah. Jadi saya lebih banyak bergelut di dunia ASN, aparatur sipil negara, pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan daerah. Di bidang perpajakan daerah, Iya, iya. tadi. Ini perlu teman-teman ketahui ya, perlu para penonton ketahui bahwa Pak Suherman ini bekerja di Bapenda Iya, sebagai betul sekali. sebagai ASN. ASN di- seperti itu. Jadi kesibukannya tentu berkaitan dengan apa itu? Lebih spesifik, saya di sub bidang pengembangan potensi pajak daerah seperti itu. Bagaimana saya dan tim di sana untuk melakukan yang namanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Berarti seringnya tuh di lapangan atau lebih sering di kantor nih kalau Pak Herman? Di kantor ya, kami menyusun perencanaan seperti itu. Nanti perencanaan itu kita bicarakan bersama, ya kita meeting begitu. Kemudian nanti kita akan terjun ke lapangan. Dan dalam waktu dekat ini kita akan terjun ke lapangan untuk melakukan intensifikasi pajak daerah. Ya, nama kegiatannya itu adalah survei zona nilai tanah yang kaitannya lebih erat kepada dua jenis pajak, pajak PBB dan BPHTB. Berarti Ya. sudah ada rencana dalam waktu dekat ini Iya, pasti akan turun ke Iya, ya, lapangan. insya Allah minggu depan kita sudah turun. Minggu depan Iya, ya, turun, ya. minggu depan. Tapi ya sebelum kita membahas soal pekerjaannya yang memang luar biasa sekali sepertinya ini ya, kita juga harus tahu dulu nih profilnya nih, kenapa kayak sudah berapa lama di Bapenda ini? Iya. Saya masuk di Bapenda ini di awal 2023 ya, dimutasi melalui proses mutasi ya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan saya ditempatkan sebagai kepala sub bidang pengembangan potensi pendapatan khususnya pajak daerah begitu. Kemudian saya sudah berkeluarga ya begitu memperkenalkan Sudah diri berkeluarga ya ya? dengan seperti ini modelnya. Punya 1 orang istri dan 5 orang anak. 1 orang istri ya? Iya, 1 5 orang orang, istri dan iya, 5 iya, orang anak. gitu. Tapi memang asli orang PPU? Kalau terkait asli itu bicara terkait suku ya. Betul. Ya. Kalau asli mungkin saya lahir besar di PPU, tapi besar. sebenarnya silsilahnya bukan orang PPU karena memang PPU ini adalah sebuah wilayah di mana masyarakatnya itu heterogen, wilayah yang didatangi gitu ya oleh berbagai jenis atau macam suku seperti suku Jawa, Banjar, kemudian Bugis, kemudian suku-suku lain ada. Jadi di sana komplit lah suku-suku itu seperti itu. Betul. Jadi dia heterogen, lebih ke heterogen. Gitu. Tapi yang pasti besar dan Lahir dan besar lahir di dan sana. besar di Iya, sana gitu di ya. PPU. Ya, sampai detik ini beserta sampai detik dengan ini keluarga, lahir besar, kemudian bekerja mengabdi di PPU seperti mengabdi di tanah PPU, PPU ya, gitu ya. ya. Ini Pak, untuk mungkin ya bisa diceritakan untuk pasti ya setiap pekerjaan itu ada suka dan dukanya gitu Ya, ya. betul. Itu adakah cerita menarik selama Bapak menjabat di Bapenda ini sendiri? Cerita menariknya begini, kita setiap bekerja dimanapun itu pasti ada plus minusnya ya begitu, ada kurang lebihnya. Apakah itu terkait dengan tim kerja kita, teman-teman kita, atau dengan pimpinan kita, atau dengan saat sekarang ini dengan wajib pajak. Nah, sukanya itu saya bicara sukanya dulu ya. Sukanya itu ketika target yang kita rencanakan dalam setiap tahun itu tercapai kemudian atau mungkin lebih dari itu, lebih dari apa? Target. Target itu sangat
membahagiakan kita, menyenangkan kita, tim kita keseluruhan secara di Bapenda. Akan tetapi dukanya itu ketika kita berhadapan dengan wajib pajak, ya, wajib pajak yang sulit sekali untuk kita tagih pajaknya. Kita sudah menyampaikan informasi terkait bahwa jatuh tempo pajaknya di tanggal sekian, tapi seketika sudah jatuh tempo mereka tidak melakukan pembayaran juga. Kemudian kita berikan peringatan 1, 2, dan 3, mereka juga masih belum bayar, sampai kemudian kita turun ke lapangan. Nah, turun ke lapangan ini tidak mudah, karena kita akan berhadapan langsung dengan mereka. Nah, sering sekali kita mendapatkan ya perlakuan-perlakuan yang kurang baik begitu terhadap mereka, dari mereka, karena mereka memiliki pandangan bahwa mereka dipaksa, kemudian membayar pajak ini memberatkan mereka dan tidak ada dampak langsung yang mereka rasakan dari pajak tersebut, ya seperti itu. Betul, mungkin itu kayak stigma orang awam ya. Betul semuanya, ya. semua hampir mungkin ya bisa dibilang stigma orang awam yang ngapain kita bayar pajak untuk apa? Biasanya seperti itu ya. Makanya mereka sulit untuk bayar, padahal memang wajib dan mampu sebetulnya. Iya, betul. Seperti itu. Dan tadi untuk cara sosialisasinya sendiri tuh bagaimana? Iya, sosialisasi pajak itu sebenarnya banyak sekali cara ya. Tapi yang lebih dominan sekarang kita lakukan adalah misalnya kita mengumpulkan wajib pajak dalam satu tempat, ruangan, pertemuan begitu. Kemudian kita hadir di sana, mensosialisasikan apa itu pajak, berapa jenis pajak yang menjadi tugas fungsinya Bapenda. Tapi sebenarnya ada cara-cara lain juga yang sudah kita lakukan. Itu melalui informasi pamflet, leaflet, kemudian juga melalui banner, videotron seperti itu. Dan juga kita bisa bersosialisasi dengan membuat kegiatan-kegiatan. Apakah itu berupa jalan sehat, gebiar pajak, festival musik. Nah, di situ kita selipkan dengan sosialisasi pajak, pengobatan gratis misalnya. Nah, itu juga kita selipkan di sana untuk layanan untuk pembayaran pajak. Nah, ini salah satu beberapa bentuk kegiatan sosialisasi. Tapi sejauh ini dengan menggunakan cara-cara itu udah cukup efektif belum menurut Pak? Dari sisi kami mungkin upaya itu sudah cukup ya, cukup luar biasa. Tinggal bagaimana kembali kesadaran masyarakat itu ya, karena menggugah kesadaran masyarakat, jangankan kita pun juga akan seperti itu di posisi mereka. Itu masih kita berjuang terus. Memang sulit untuk memberikan kesadaran, menyadarkan masyarakat. Butuh proses, ya butuh proses. Mungkin kalau seperti karena wajahnya PPU ini masih berwajah desa, kemudian kalau kita bandingkan dengan kota, ya tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi ya kalau mungkin di kota. Kalau di kabupaten itu cukup rendah. Terkait juga misalnya dengan sumber-sumber pendapatan, mungkin kalau di kota beragam ya sumber-sumber pendapatan. Sementara kalau di kabupaten itu masih minim sekali. Perlu masih ada kita melakukan penggalian potensi, dan mungkin pemerintah perlu menarik investor gitu. Betul. Supaya pajak kita itu bisa meningkat dari tahun ke tahun. Ya, seperti itu. Yang pasti apa yang sudah dilakukan selama ini itu sudah cukup optimal. Sudah cukup gitu optimal. Ya? Bahkan sosialisasinya teman-teman juga tim melakukan seperti sosialisasi door to door bahkan ya. Iya, dari wajib pajak ke wajib pajak lainnya. Kita selipkan misalnya kita melakukan pendataan ke lapangan, baik yang sudah memang menjadi subjek dan objek pajak kita maupun subjek objek pajak baru. Itu teman-teman tim melakukan sosialisasi juga. Dijadikan satu begitu, pendataan sekaligus sosialisasi seperti itu. Ya. Mungkin ada ini Pak, ada ajakan atau mengingatkan gitu kepada para wajib pajak di sana. Mungkin dengan melalui konten ini tiba-tiba ngelewat kayak, oh iya ya ternyata mereka sudah cukup optimal, kitanya aja yang belum sadar kayak gitu. Mungkin ada ajakan kepada masyarakat Pak Herman. Baik, untuk warga Penajam Pasir Utara khususnya wajib pajak, melalui podcast ini saya mengajak bagi kita semua warga tercinta di sana, warga Penajam Pasir Utara untuk selalu taat bayar pajak, karena dengan pajak begitu banyak dampak positif yang bisa
kita lakukan ya, misalnya pembangunan sarana kesehatan, kemudian sarana pendidikan, beasiswa dan bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi untuk itu ayo bayar pajak. Orang bijak bayar taat pajak. Ya, ayo bayar pajak. Orang bijak Taat pajak. Wih, Iya. terima kasih banyak Pak Herman. Iya. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast ini, dan jangan lupa untuk para teman-teman tetap stay tune terus setiap hari Rabu di podcast Kabar Tuntas. Saya Intan Tarbiyatul Wardah, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Herman. Saya sekarang jadi host di acara podcast Kabar Tuntas. Dan kali ini saya bersama dengan narasumber saya yang sangat cantik ya, Mbak Intan Wardah. Assalamualaikum Mbak Intan Wardah, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Herman, kabar baik. Iya, bagaimana situasi hari ini? Moodnya bagaimana? Situasi hari ini sangat luar biasa ya. Iya. Hari ini sepertinya mood saya sangat naik dan sangat happy Oh iya begitu. karena bertemu dengan Pak Herman Iya, sepertinya. saya juga seperti itu. Betul. Teman baru ya, di mana kita bisa banyak komunikasi dan bertukar pikiran ya, seperti itu. Mbak Intan, kalau boleh tahu, saya dan juga mungkin penonton atau pemirsa ya begitu, ingin tahu profesinya apa sih sehari-hari Mbak Intan? Saat ini profesi saya sebagai jurnalis Pak Herman. Jurnalis, Jadi saya sebagai jurnalis, di samping saya juga sebagai mahasiswa dan santri. Wow, luar biasa ya, jurnalis, mahasiswa, dan santri. Nah, Betul. boleh cerita dulu gimana Mbak Intan kok bisa terjun di dunia jurnalis? Ya. Jadi sebenarnya masuk ke dunia jurnalis ini adalah hal yang tidak saya duga. Ya. Jadi nyebur dadakan gitu ibaratnya. Jadi saya tuh pesantren di Tasikmalaya, namanya Pesantren Pramuka Khalifah. Di sana itu ada program namanya Santri Jurnalis. Santri jurnalis. Jadi singkatnya, saya ditugaskan dari program Santri Jurnalis itu dari pesantren saya. Kebetulan saya ditugaskan ke Kalimantan ini sejak tahun lalu gitu. Sejak tahun lalu, jadi merupakan ada misi begitu ya, dari ditugaskan dari pondok pesantrennya. Nah, terkait dengan itu bagaimana membagi waktu Mbak Intan antara dengan nyantri juga, terus mahasiswa juga ya, terus dunia jurnalis juga. Betul. Nah, seperti apa itu? Nah itu memang yang mungkin orang bingung ya, kayak gimana sih kok kamu jadi santri iya, mahasiswa iya, Iya, jurnalis iya, itu bagi waktunya gimana gitu, iya. apa nggak pusing gitu. Nah saya pribadi kalau di pesantren karena memang ini tugas pesantren, jadi saya tidak begitu mengikuti kepadatan aktivitas di pesantren, hanya saya juga selain ikut program santri jurnalis ini, saya ikut tahfiz, jadi masih menyempatkan untuk store hafalan dan sebagainya. Di samping itu juga saya sebagai mahasiswa saya di UT, kebetulan di Universitas Terbuka di Bandung itu online, jadi waktunya sangat fleksibel. Jadi masih bisa disesuaikan, dan sekarang itu memang yang sedang diprioritaskan adalah jurnalis ini. Karena memang kita tidak bisa kita yang harus menyesuaikan dengan agenda, bukan agenda yang menyesuaikan dengan kita. Mengingat ya agenda jurnalis ini sangat padat dan tidak punya jam operasional, tidak punya jam kerja yang ini gitu, yang pasti gitu. Jadi yang sekarang saya prioritaskan adalah jurnalis ini, karena sebetulnya kalau kuliah tuh nggak mengganggu sama sekali karena online tadi. Mahasiswa, santri, jurnalis, hafiz Quran. Boleh dong penonton dengerin baca Al-Qur'annya? Bisa dong ya? Aduh, Ya. malu itu. Nggak apa-apa kan, ya kan? Surah-surah pendek begitu Mbak Intan. Aduh, saya suka deg-degan Pak. Iya. Berasa dites nantinya. Mohon maaf Mbak Intan, kita bicara personality ya. Dengan personality Mbak yang seperti ini, apakah tidak ada halangan gitu ya, bertemu dengan banyak orang, kemudian sebagai host juga ya, seperti itu. Bagaimana kira-kira Mbak Intan? Iya. Bagaimana penerimaan warga atau audiens kepada Mbak Intan? Betul, dengan penampilan saya yang seperti ini tentu banyak saya menjadi sorotan pastinya.
ketika saya terjun di dunia jurnalis ini pasti kayak emang Intan bisa dengan penampilan yang seperti ini, emang nggak ribet, emang bagaimana, gimana, pasti banyak pertanyaan itu. Nah, misi yang saya bawa ke sini adalah ini bentuk syiar saya, karena di era zaman sekarang sebetulnya syiar itu nggak hanya ceramah dakwah dengan versi yang mungkin sudah para pendahulu lakukan gitu, yang lazim dilakukan. Ini yang mungkin Gen Z gitu ya, menurut saya ini cara saya untuk melakukan syiar dengan saya berpenampilan seperti ini. Saya terjun di masyarakat umum gitu, di real life lah. Karena memang kehidupan yang paling ideal itu di pesantren, Pak. Kalau di pesantren memang sangat-sangat ideal. Kita bertemu dengan laki-laki pun dibatasi dan sebagainya. Tapi kalau di real life kita tidak bisa seideal itu. Nah, saya mau membuktikan bahwa orang yang berpenampilan seperti saya pun bisa melakukan hal-hal yang orang-orang semua bisa lakukan gitu, termasuk profesi-profesi ini gitu. Nah, mungkin kayak secara tidak langsung saya tidak perlu bercakap-cakap bahwa menutup aurat itu wajib loh. Tapi dengan mereka melihat saya seperti ini, oh iya ya. Jadi kayak kalau misalnya biasanya dengan salaman seperti ini adalah hal yang dinormalisasikan, kalau saya tidak bisa. Jadi saya tidak perlu menegurnya bahwa pegangan tangan itu tidak boleh loh. Tapi secara tidak langsung, oh iya ya, dengan mereka berpikir, oh iya ya. Dan itu pun menurut saya kayak ada tamparan secara tidak langsung untuk mereminder. Di samping ini juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri ketika saya akan melakukan kesalahan dan terlalu berlebihan dengan sesuatu yang sifatnya sudah di luar syariat Islam gitu. Saya akan reminder gitu, teringat, oh iya ya, jadi malu sendiri gitu. Jadi ini juga sebagai reminder untuk saya. Oke Mbak Intan, tadi 3 profesi ya, mahasiswa, santri, kemudian menekuni juga dunia jurnalis, host, presenter begitu. Nah, saya menyoroti untuk dunia jurnalis, apa sih suka dukanya? Ya, dunia jurnalis saya lihat itu berat sekali kerjanya, mencari sumber berita, mengejar-ngejar orang yang dibutuhkan untuk informasi berita, berpanas-panasan, perempuan pula kan, kayak gitu. Betul. Suka dukanya pasti banyak. Dukanya dulu mungkin ya. Dukanya itu ketika pulang malam. Karena kan itu tadi ketika agenda itu memang tidak punya jam operasional. Kadang ada agenda-agenda malam yang mengharuskan saya akhirnya pulang larut malam, atau panas-panasan, hujan-hujanan, atau misalnya kita menunggu narasumber yang akan diwawancarai, ternyata pas sudah menunggu lama orangnya tidak mau diwawancarai dan sebagainya. Terus kayak banyak sih hal-hal yang memang jadi dukanya gitu. Tapi mungkin memang selama 1 tahun ini belum banyak hal yang saya rasakan juga gitu. Kalau sukanya tentu banyak juga. Ternyata jadi jurnalis ini banyak privilege-nya, Pak. Privilege-nya tuh kayak mungkin kalau saya bukan jurnalis, saya nggak bisa masuk begitu saja ke ruang DPRD, nggak bisa langsung masuk aja ke ruang-ruangan orang-orang penting gitu. Terus kayak setiap ada event-event tertentu gitu, tinggal menunjukkan badge saya, tinggal menunjukkan identitas saya sebagai seorang jurnalis, saya bisa masuk dengan jalur VIP dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu privilege, dengan bertemu dengan para orang-orang hebat gitu, dikenal dan mengenal, itu juga menjadi investasi relasi untuk saya. Dan itu tuh salah satu suka-sukanya yang saya rasakan di dunia jurnalis. Iya, baik. Mbak Intan, terakhir nih, harapannya ke depan seperti apa? Apakah terus akan berkarir di dunia jurnalis? Kemudian harapan kepada pemerintah mungkin terhadap dukungannya terhadap dunia jurnalis seperti apa? Betul. Mungkin untuk kedepannya saya belum tahu jurnalis ini akan saya jadikan profesi atau tidak. Tapi yang jelas jurnalis ini akan tetap melekat di dalam diri saya. Pun nanti one day saya berprofesi sebagai siapapun gitu. Yang pasti jurnalis ini akan terus melekat di dalam diri saya gitu. Dan mungkin pesan-pesan untuk pemerintah gitu ya, dimohon untuk support kami sebagai para jurnalis, karena kami sebagai pilar keempat demokrasi gitu ya, pilar keempat demokrasi yang mana dengan adanya kami sebagai penyambung lidah para pihak-pihak terkait gitu, penyambung lidah pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi tolong support kami gitu. Iya, baik, terima kasih Mbak Intan atas kehadirannya di studio kami di Kabar Tuntas ya. Hari ini sudah kita banyak
berbincang-bincang tentang Mbak Intan profesinya yang 3 profesi sekaligus, santri, mahasiswa, dan juga seorang jurnalis. Ya baik, terima kasih Mbak Intan sekali lagi ya atas kehadirannya di studio ini. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang saya di podcast Kabar Tuntas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.